Haleluya, haleluya, shalom. Saudaraku, senang kembali bertemu dengan setiap engkau dimanapun berada hari ini. Saya doa saudaraku, kita selalu ada dalam pimpinan Tuhan, kita selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan. Saya percaya saudaraku, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kita akan selalu melihat ada kemenangan, ada berkat dalam hidup kita, amin. Saudaraku, pagi ini saya akan mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita dalam menjalani setiap kehidupan kita dalam satu program, yaitu Neduh Bersama, di mana kita mengambil waktu sejenak untuk dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan doa dulu saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan masih berikan kami hidup baru, Tuhan masih berikan kami kesempatan. Kami tahu ini semua karena campur tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai hari yang baru. Tapi sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi dasar kekuatan kami dalam menjalani hidup ini sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau sertai, biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, Tuhan, taruh dalam mulut bibir hamba-Mu kata-kata yang berasal dari Engkau, kata-kata yang mudah dimengerti oleh setiap kami semua ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan di dalam Mazmur yang keempat, dalam Mazmur 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Mazmur, Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman semua bisa buka dalam Mazmur 4 ayat yang ke-7 hingga ayat ke-9. Saya akan bacakan buat kita. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, dikatakan sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah saudaraku, dengan banyaknya segala sesuatu yang terjadi hari ini, yang boleh saya katakan semakin rumit, yang boleh saya katakan semakin sulit, semakin menekan, semakin tidak mudah. Dunia pekerjaan hari-hari ini, waduh, tuntutannya luar biasa. Dalam kehidupan juga hari-hari ini, dalam pergumulan apapun, aduh, semua terjadi. Terkadang sepertinya udah di luar batas kemampuan kita. Dan tahukah engkau saudaraku, tidak jarang segala yang terjadi hari-hari ini membuat kita susah untuk bersukacita, membuat kita susah untuk menemukan kebahagiaan, sehingga kita berpikir, hari-hari ini sangat-sangat melelahkan, sehingga yang ada hanyalah stres, yang ada hanyalah duka cita, yang ada hanyalah kemurungan, kesedihan saudaraku. Tetapi tahukah engkau saudaraku, itulah dunia. Firman Tuhan berkata bahwa dunia bilang begini. Firman Tuhan yang tercatat di sini di ayat ke-7 bilang, sebanyak orang berkata, siapakah akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Pemazmur bilang, banyak orang akan berkata sebagai anak-anak Tuhan, siapa yang akan perlihatkan yang baik kepada kita? Artinya sederhananya gini, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita iring Tuhan, memberi diri kepada Tuhan, siapa yang akan perlihatkan yang baik kepada kita? Nggak ada. Kalau saya boleh bilang, memang tidak ada, saudaraku, karena dunia tidak bisa menjamin yang baik dalam hidup kita. Kalaupun ada, sementara. Kalaupun ada, ujungnya binasa. Tetapi tahukah engkau saudaraku bahwa Allah menyediakan bagi setiap kita sukacita? Dikatakan di ayat ke-8, engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, di tengah-tengah keadaan yang menekan, di tengah-tengah kesulitan yang sangat-sangat, di mana kita berkata bahwa sepertinya saya sudah tidak sanggup dengan semuanya, tapi Allah bilang bahwa Engkaulah, pemazmur bilang bahwa Allah lah yang memberikan sukacita. Dengar baik, ketika engkau butuh sukacita hari ini, engkau butuh kebahagiaan hari ini, jangan cari di sesamamu manusia. Jangan cari kepada apa yang kau miliki, itu terbatas. Itu tidak akan pernah memenuhi sukacitamu, karena sukacita kita hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan, engkau memberikan sukacita kepadaku melebihi mereka, melebihi, di sini dikatakan lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Orang kalau lagi kelimpahan itu bahagia. Orang kalau lagi punya banyak itu bahagia. Tapi firman Tuhan bilang, ini sukacita yang Allah berikan melebihi daripada orang yang punya kelimpahan itu.
Menarik saudaraku, kita punya Tuhan yang adalah sumber sukacita. Kita punya Tuhan yang adalah sumber kebahagiaan. Artinya sederhana gini, sekalipun punya masalah, sekalipun punya pergumulan, sekalipun beban yang harus kita pikul itu berat, sekalipun semua sepertinya masalah itu belum selesai, tapi ada sukacita. Amin. Itu Tuhan. Itulah kita ketika kita iring Tuhan. Itulah kebahagiaan kita. Karena punya Allah, punya Tuhan itu cukup. Amin. Saudaraku, Allah memberikan kita sukacita melebihi orang-orang pada waktu mereka kelimpahan. Dikatakan kelimpahan gandum dan anggur. Wow, saudaraku, dengar baik hari ini. Ketika engkau ngerasa bahwa sepertinya sudah tidak ada kebahagiaan lagi di dalam hidupmu, bisa jadi engkau sedang jauh dari Tuhan hari ini. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, hanya ada kebahagiaan. Meski di tengah masalah kita, meski di tengah persoalan hidup kita. Lalu yang kedua, lalu dikatakan di ayat ke-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Pemazmur bilang, dengan tentram aku membaringkan diri. Begitu tenang pemazmur, begitu nyaman apa yang dia alami pemazmur. Lalu dia katakan, sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tuhan yang pegang kendali hidup pemazmur. Tuhan yang pegang kendali juga atas hidup kita. Di dalam Tuhan, Ia memberikan sukacita, tetapi Ia juga membiarkan kita hidup dengan aman. Tuhan jamin hidupmu. Tuhan jamin masa depanmu. Siapa kita yang mulai takut hari ini? Siapa kita yang mulai khawatir hari ini? Saya percaya tidak ada kita yang terlepas dari kedua hal ini. Semua kita takut dengan apa yang terjadi. Semua kita khawatir dengan apa yang terjadi. Sebagai orang tua kita khawatir akan anak-anak kita. Sebagai anak muda kita khawatir, kita takut akan masa depan kita. Semua orang takut dan khawatir, tapi dengar baik, di dalam Tuhan ada jaminan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dari tempat ini saya berdoa, kiranya sukacita dari Tuhan, kiranya perlindungan sempurna daripada Tuhan, masa depan yang indah Tuhan berikan atas hidup. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkaulah sumber sukacita dalam hidup kami. Engkaulah yang membiarkan kami hidup dengan aman. Kau jamin hidup kami, jamin masa depan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Yesus. Apapun yang terjadi kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam otoritasnya Tuhan. Kami tidak perlu takut berlebihan. Kami tidak perlu khawatir berlebihan, sebab masa depan kami aman, indah di dalam Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai hari ini. Kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berkati kami. Haleluya. Amin.